Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my channel. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan materi tentang pecahan. Nah, jadi pecahan itu adalah suatu bilangan yang menunjukkan bagian tertentu dari total keseluruhan. Misalnya ini ya, kita anggap ini adalah sebuah makanan atau pizza ya, anggap sebuah pizza. Nah, jika pizza ini kan satu ya. Nah, jika pizza ini kita bagi menjadi dua bagian seperti ini, maka akan menghasilkan setengah bagian pizza dan ini setengah bagian pizza. Jadi, apabila kita memakan setengah pizza, maka sisa pizza adalah setengah. Nah, kemudian jika pizza tersebut saya bagi menjadi 4 bagian. Nah, sehingga menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Jadi ini menjadi seperempat bagian, ini seperempat bagian, ini seperempat bagian, ini seperempat bagian. Jadi misal saya memakan satu bagian dari keempat bagian tersebut, maka sisanya adalah 3 dari 4 bagian, atau bisa ditulis sebagai 3/4 bagian. Nah, ini pizza yang sisa ya, sisa pizza. Kemudian pizza yang dimakan adalah 1/4. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu kan tentang bentuk umum pecahan. Jadi bentuk umum pecahan yaitu ini disebut pembilang, yang 4 ini disebut penyebut. Nah, jadi bentuk umumnya itu seperti ini ya, atau A per B, di mana B ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini adalah bentuk umum dari pecahan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pecahan senilai. Nah, jadi pecahan dikatakan senilai apabila pembilang dan penyebutnya ini sama-sama dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya gimana? Contohnya yaitu 3/4 ya. Nah, berapa pecahan yang senilai dengan 3/4? Yaitu 3/4 ini kita sama-sama kalikan dengan 2 ya. Nah, kemudian 3 dikali 2 ini sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jadi pecahan yang senilai dengan 3/4 yaitu adalah 6/8. Nah, kemudian kalau untuk contoh yang dibagi ya, misal di sini ada 2/8. Nah, jadi 2/8 ini misal kita bagi 2 ya. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Nah, jadi pecahan yang senilai dengan 2/8 yaitu 1/4. Nah, kalau ini kita seperti mencari kelipatannya ya. Nah, kalau ini kita mencari bentuk sederhananya. Bentuk sederhana atau pecahan senilai dari 2/8 yaitu 1/4. Selanjutnya yaitu membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan kita bagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama yaitu penyebutnya sama. Contohnya berapa? Nah, contohnya yaitu 3/5 dan 4/5. Nah, penyebut kan yang bagian bawah ini ya, penyebut. Nah, karena ini penyebutnya sama, berarti kita pilih angka pembilang yang paling besar.
Karena apa? Angka pembilang yang paling besar menunjukkan bahwa dia lebih besar daripada angka pembilang terkecil satunya. Nah, karena ini penyebutnya sama dan angka pembilang yang paling besar adalah 4, maka ini menunjukkan bahwa 4/5 lebih besar daripada 3/5. Sama seperti bagian yang tadi ya. Ini ya. Misal ini kan 4 ya. Nah, 2/4 dan 1/4 ini lebih besar mana? Kan sudah jelas lebih besar yang ini ya. Karena ini dapat 2 bagian, ini dapatnya 1 bagian gitu. Jadi sama halnya seperti yang ini. Kalau penyebutnya itu sama, berarti pilih angka terbesar yang paling tinggi. Nah, selanjutnya yaitu contoh selanjutnya. Misal ini berapa ya? 3/7, kemudian ini 6/7. Nah, lebih besar mana antara 3/7 dan 6/7? Nah, sudah jelas ya, lebih besar yang 6/7. Kemudian yang kedua, yaitu apabila pembilangnya sama. Berapa contohnya? Nah, berbeda dengan penyebutnya yang sama. Kalau pembilangnya sama, itu kebalikannya ya. Nah, ini kan pembilangnya sama, yaitu 2, yang ini 2 kan, sama-sama pembilang. Nah, kalau pembilangnya sama, maka kita pilih angka penyebutnya yang paling kecil, karena dia menunjukkan bahwa bagian ini lebih besar daripada ini. Misal ya, ini angka penyebutnya yang paling kecil yaitu kan 2. Yang paling kecil kan 2. Berarti 2/2 ini lebih besar daripada 2/3. Nah, untuk contoh lain yaitu misal 5/7 dengan 5/9. Nah, ini kan pembilangnya sama ya, sama-sama 5. Kemudian kita pilih penyebut yang paling kecil. Penyebut yang paling kecil berapa? Yaitu 7. 7 lebih kecil kan daripada 9. Maka hal ini menunjukkan bahwa 5/7 ini lebih besar. Bagiannya ini lebih besar daripada 5/9. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang ketiga, sini ya. Apabila Nah, yang terakhir kasusnya yaitu penyebut dan pembilangnya tidak sama. Nah, apabila penyebut dan pembilangnya tidak sama, maka bisa kita kalikan silang. Misal contohnya yaitu contohnya yaitu 3/5 dan 2/2. Nah, caranya yaitu 3/5 dikali silang dengan 2/2. Seperti ini ya. Jadi dikali silang, jadi 3 dikali 2, kemudian yang ini 5 dikali 2. 3 dikali 2 berapa? 6. 5 dikali 2 berapa? 10. Nah, 6 lebih apa dari 10 kan lebih kecil kan ya, berarti begini tandanya. Jadi 6 lebih kecil daripada 10 atau 10 lebih besar daripada 6. Jadi ini 3/5 lebih kecil daripada 2/2 atau 2/2 lebih besar bagiannya daripada 3/5. Nah, mungkin cukup sekian, bisa sambil dicoba-coba ya untuk contoh soal lainnya agar kalian lebih paham mengenai materi yang sudah saya jelaskan. Nah, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak mungkin ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.